Anak yatim yang rela membersihkan masjid setiap hari hingga tak disangka mendapat balasan luar biasa. Langit pagi di desa Karangjati selalu tampak bersih. Sinar matahari menembus celah dedaunan pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan tanah. Ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan dari kandang warga. Di kejauhan, suara sapu lidi bersentuhan dengan tanah terdengar pelan, berirama, seperti melodi pagi yang tak pernah absen. Di depan sebuah rumah kayu berdinding anyaman bambu, seorang anak laki-laki tampak menyapu halaman dengan sabar. Usianya sekitar 12 tahun, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam dan dipotong rapi, dan wajahnya bersih meski tampak pucat. Namanya Bintang. Ia mengenakan seragam putih merah yang sudah lusuh di bagian lengan. Ada robekan kecil di bagian pinggang baju, tapi sudah dijahit rapi dengan benang putih yang mencolok. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi buku pelajaran dan sepotong roti dalam plastik bening. Neneknya, seorang perempuan renta berambut putih yang tubuhnya agak bungkuk, berdiri di balik pintu, memandangi cucunya dengan pandangan hangat. Ia tidak banyak bicara. Beberapa tahun terakhir, pendengarannya mulai menurun, dan kesehatannya makin lemah. Namun, semangatnya tak pernah hilang, terutama setiap kali memandang Bintang. Bintang selesai menyapu, kemudian menyiram tanah dengan air dari ember yang ia ambil dari sumur belakang. Meski airnya dingin dan tak sebersih air ledeng kota, tapi cukup untuk membuat tanah tidak berdebu. Ia menatap sekeliling halaman kecil itu, memastikan tak ada daun kering atau ranting berserakan, lalu menyeka keringatnya dengan tangan. Ia tersenyum kecil, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Sarapan pagi ini hanyalah sepiring kecil nasi dengan tumis bayam yang dimasak sejak kemarin sore. Tidak ada lauk tambahan. Tapi bagi Bintang, itu sudah cukup. Ia makan perlahan sambil duduk di atas tikar pandan. Setelah pamit dan mencium tangan neneknya, Bintang berangkat sekolah berjalan kaki. Sekolah dasar tempat ia belajar berada sekitar 2 km dari rumah. Jalan setapak yang ia melewati persawahan, rumah-rumah penduduk, serta sebuah masjid tua di tengah-tengah kampung. Masjid itu tidak besar, tapi memiliki kubah berwarna hijau dan dinding luar yang sebagian sudah mulai mengelupas. Tiap kali melewati masjid itu, Bintang selalu menoleh dan menganggukkan kepala. Kadang ia berhenti sejenak, sekadar memandangi halaman masjid atau merapikan sandal-sandal yang berserakan di teras. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang tenang. Di sekolah, Bintang bukan anak yang menonjol. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk diam dan mencatat pelajaran dengan rapi. Teman-temannya ada, tapi tidak banyak yang benar-benar dekat. Guru-guru mengenalnya sebagai anak yang rajin dan patuh, meskipun kadang terlihat murung. Ia tidak pernah meminta perhatian, tidak juga suka mengeluh jika diberi tugas tambahan. Beberapa anak kadang menggodanya karena bajunya sering kusam atau sepatunya mulai jebol. Namun Bintang hanya tersenyum, tidak membalas. Saat istirahat, ia makan bekalnya di sudut halaman sekolah, di bawah pohon ketapang. Ia tak malu membuka bekalnya yang hanya sepotong roti tawar atau kadang 2 buah pisang. Ia mengunyah perlahan sambil membaca buku atau menulis sesuatu di catatannya. Ada satu guru yang memperhatikannya diam-diam, Bu Mira, guru kelas 5. Ia pernah mengajak Bintang bicara, menanyakan soal keluarganya, dan Bintang menjawab dengan tenang bahwa ia tinggal dengan neneknya saja. Ibunya sudah lama meninggal, dan ayahnya menyusul setahun kemudian karena kecelakaan kerja. Sore itu, setelah pulang sekolah, Bintang tidak langsung pulang ke rumah. Ia berhenti di masjid yang tadi pagi ia lewati. Masjid Jami Al-Muhajirin, begitu tulisan di gerbangnya. Halamannya cukup luas, dikelilingi pagar bambu yang sebagian sudah miring. Di pojok halaman, ada keran wudhu dengan 5 pancuran air dan tempat duduk dari semen yang warnanya mulai pudar. Di teras masjid, hanya ada satu rak kecil berisi Al-Quran dan beberapa sajadah. Lantainya dingin, dari ubin putih yang sudah banyak bercak kuning. Bintang meletakkan tasnya di pojok ruangan, lalu mengambil sapu lidi dari tempat penyimpanan. Ia mulai menyapu halaman masjid tanpa disuruh siapapun. Angin sore bertiup lembut, membawa dedaunan kering berjatuhan dari pohon beringin di halaman. Ia menyapu semuanya dengan sabar,
lalu menyapu bagian dalam masjid. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang memintanya membersihkan. Namun Bintang melakukan itu semua seperti suatu kebiasaan yang sudah melekat. Sesekali ia berhenti untuk mengambil napas, lalu kembali bekerja. Seorang pria parubaya dengan janggut rapi dan peci putih berdiri di pintu masjid, memperhatikan dari kejauhan. Namanya Ustadz Danu, imam masjid dan juga pengajar pengajian anak-anak di kampung itu. Ia tidak langsung menyapa Bintang. Ia hanya mengamati sambil bersandar di pintu. Kedua tangannya bersedekap. Ia sudah beberapa kali melihat Bintang datang ke masjid sendirian. Kadang siang, kadang sore. Tidak selalu membersihkan, tapi lebih sering duduk di pojokan, membaca Al-Quran kecil atau hanya diam seperti sedang berpikir. Ketika Bintang selesai membersihkan, ia duduk di lantai masjid, menghadap mihrab. Ia tidak langsung pulang. Ia membaca Al-Fatihah, lalu surah pendek lain dengan suara lirih. Wajahnya tenang, tidak terlihat kelelahan. Hanya saja ada sedikit bayangan di matanya, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Setelah beberapa menit, ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu salat 2 rakaat dengan khusyuk. Gerakannya teratur, tanpa tergesa. Ustadz Danu baru masuk setelah Bintang selesai. Ia duduk di dekat anak itu dan bertanya pelan. "Sudah sering ke sini, ya?" Bintang mengangguk. "Iya, Pak Ustadz." "Sendiri saja?" "Iya." Ustadz Danu tidak langsung bertanya lebih banyak. Ia tahu anak-anak seperti Bintang tidak selalu mudah diajak bicara. Perlu waktu dan ketenangan. Ia menepuk pundaknya pelan dan berkata, "Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan bilang, ya." Bintang tersenyum kecil, tapi tidak berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, Bintang datang lagi, dan lagi. Rutinitas itu menjadi kebiasaan. Pagi, ia sekolah. Siang, ia pulang, makan seadanya, lalu tidur sebentar. Sore, ia pergi ke masjid, membersihkan, lalu duduk diam, membaca atau salat. Tak ada yang menemaninya. Ia tidak mengeluh, tidak juga meminta sesuatu. Beberapa warga mulai menyadari kehadirannya, terutama mereka yang sering ke masjid untuk salat berjemaah. Ada yang mengira ia anak pengurus masjid. Ada juga yang berpikir ia sekadar rajin belajar agama. Tapi tak ada yang tahu bahwa semua itu dilakukan karena ia menemukan ketenangan di dalam masjid. Bintang tidak bercerita kepada siapapun, bahkan neneknya. Baginya, membersihkan masjid bukan beban. Ia hanya merasa bahwa tempat itu memberikan rasa tenang yang sulit ia temukan di rumah yang sepi. Kadang ia membawa lem basah dan mengelap kaca jendela. Kadang ia menyikat lantai tempat wudhu yang licin karena lumut. Bahkan ia pernah memunguti puntung rokok yang dibuang sembarangan di pagar depan. Semua dilakukan dengan hati yang lapang. Ustadz Danu semakin memperhatikan, tapi tetap memilih diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana anak ini bertahan tanpa diminta atau dihargai. Ia tahu, keikhlasan tidak tumbuh dari ucapan, tapi dari tindakan yang terus dilakukan tanpa pamrih. Ia mulai mencatat nama Bintang dalam hatinya. Ia juga diam-diam menyampaikan kepada pengurus masjid agar tidak mengusik atau membatasi anak itu jika datang, selama ia menjaga sopan santun. Pada suatu sore, hujan turun dengan deras. Jalanan becek, dan halaman masjid dipenuhi genangan. Ustadz Danu datang untuk menyiapkan pengajian maghrib dan terkejut melihat Bintang ada di sana. Ia sedang menyingkirkan dedaunan dari saluran air dengan tangan kosong. Celananya basah, rambutnya menempel di dahi karena air hujan. Tapi wajahnya tetap tenang. "Kenapa tidak tunggu hujan reda?" tanya Ustadz Danu. "Kalau tunggu reda, airnya keburu masuk ke dalam, Pak Ustadz," jawab Bintang pelan. Ustadz Danu memandangi anak itu lama sekali. Dalam hatinya, tumbuh sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang besar di balik kesederhanaan Bintang. Ia tahu, anak ini tidak sekadar rajin. Ia memikul sesuatu yang tidak banyak orang dewasa mampu pikul. Namun Ustadz Danu masih memilih untuk menunggu. Ia tahu, rencana Tuhan tidak pernah terburu-buru. Hari mulai gelap. Hujan belum sepenuhnya reda. Masjid kembali bersih dan lantai di dalamnya kering.
Di luar, lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu demi satu. Namun di dalam masjid itu, seorang anak duduk bersila, membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan. Di sampingnya, seorang ustadz menatapnya dalam diam. Keduanya tenggelam dalam ketenangan yang sama, meski tak saling bicara. Langit siang itu cerah, dengan gumpalan awan tipis bergeser perlahan, mengikuti tiupan angin dari arah barat. Matahari sudah mulai miring, pertanda waktu zuhur telah berlalu. Di halaman Masjid Jami Al-Muhajirin, Bintang kembali menyapu lantai teras, memastikan tidak ada debu yang tertinggal di antara garis ubin putih yang mulai memudar warnanya. Tangannya bekerja cekatan, namun wajahnya tetap tenang, tak tergesa, seolah setiap gerakan sapunya adalah bagian dari ibadah. Setiap hari, tanpa absen, ia datang. Tidak pernah terlambat, tidak pula tergesa. Sore itu, Ustadz Danu mengamati dari balik jendela ruang kecil tempat menyimpan kitab dan alat pengeras suara. Ia duduk di atas tikar, memegang buku catatan dan sebuah pena, tapi matanya tertuju pada sosok anak itu. Sudah lebih dari 3 minggu sejak pertama kali Ustadz Danu benar-benar menyadari konsistensi Bintang datang ke masjid. Dan selama itu pula, anak itu tak pernah meminta satu hal pun. Tidak pernah bertanya soal uang saku, tidak menyinggung makanan, tidak pula bertanya bolehkah ia membersihkan. Ia hanya datang, mengangguk sopan, lalu mulai bekerja dengan diam. Hari itu, setelah membersihkan bagian dalam masjid, Bintang duduk di tangga depan. Tangannya memegang satu botol kecil berisi air putih yang sudah tinggal setengah. Ia tidak banyak minum. Ia lebih suka menghemat, sebab tahu tidak setiap hari bisa membeli isi ulang di warung depan sekolah. Di sampingnya, ada sebuah sapu lidi yang bersandar di tembok. Matanya mengarah ke halaman, mengamati seekor kucing yang melintas pelan membawa potongan roti basi. Sudah salat asyar, Bintang. Suara Ustadz Danu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bintang menoleh, tersenyum, lalu mengangguk kecil. Sudah, Pak Ustadz, tadi sebelum nyapu. Bagus, masih kuat nyapu setiap hari? Alhamdulillah kuat, jawabnya pelan. Ustadz Danu duduk di sampingnya, membetulkan letak pecinya yang sedikit miring. Ia tidak langsung menanyakan apa-apa lagi. Diam beberapa saat, lalu membuka pembicaraan dengan suara ringan. Kamu senang ke masjid, ya? Senang, Pak. Di sini sepi tapi adem. Di rumah nggak sepanas di sini. Bintang tersenyum lagi, tapi tidak langsung menjawab. Ia mengangkat botolnya, meneguk sedikit air, lalu memeluk lututnya. Pandangannya kini tertuju pada tiang-tiang masjid yang sudah mulai mengelupas catnya. Rumah kecil, Pak, cuma ada saya sama nenek. Kalau siang panas, tapi ya nggak apa-apa. Nenekmu sehat. Kadang batuk, tapi kalau pagi-pagi masih bisa masak. Kamu bantu masak. Kadang nyuci piring, motong sayur. Tapi kalau pagi-pagi saya harus nyapu dulu halaman rumah, baru berangkat sekolah. Ustadz Danu mengangguk-angguk perlahan. Semakin hari, ia makin bisa membaca karakter anak ini. Bintang bukan hanya rajin. Ia memikul beban yang tidak terlihat oleh anak-anak seusianya. Ada kesepian yang terasa setiap kali anak itu bicara, namun tidak pernah menjadi keluhan. Ustadz Danu tahu, keikhlasan tidak tumbuh dari kemiskinan saja. Ia tumbuh dari didikan hati yang belajar menerima tanpa syarat. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan. Bisa bilang ke saya, ucap Ustadz Danu. Suara lembutnya mengandung maksud lebih dalam. Bintang menoleh pelan. Matanya tampak berkaca-kaca, namun senyumnya tetap hangat. Terima kasih, Pak Ustadz. Tapi saya nggak butuh apa-apa. Bisa duduk di masjid aja saya sudah senang. Kalau nanti kamu libur sekolah, mau bantu saya urus perpustakaan masjid? Buku-bukunya banyak yang berantakan. Mau, Pak. Senang malah. Nanti saya ajari cara menyusun kitab. Makasih, Pak Ustadz. Langit mulai berubah warna. Bayangan pohon di halaman memanjang, dan angin membawa bau dedaunan basah. Dari kejauhan, suara anak-anak kecil mulai terdengar,
Mereka datang berlarian untuk mengaji maghrib. Bintang berdiri dan merapikan sajadah di dalam masjid tanpa diminta. Ia menyambut adik-adik kecil itu dengan senyuman. Anak-anak yang tadinya ribut langsung mengecilkan suara mereka saat melihat Bintang sedang menata rak Al-Quran. Mereka menghormatinya, meskipun tidak pernah diminta. Sore itu berakhir dengan gemuruh suara mengaji dari dalam masjid. Ustadz Danu duduk di depan, memimpin seperti biasa. Tapi di antara deretan anak-anak kecil yang bersuara lantang, ada satu anak yang tidak membaca, hanya duduk di pojokan, memperhatikan yang lain. Tangannya memegang mushaf kecil, tapi matanya mengamati dengan tenang. Bintang tahu tempatnya bukan di deretan santri pengajian, tapi ia tetap hadir. Karena masjid adalah satu-satunya tempat yang membuat hatinya tidak merasa sendirian. Malam semakin larut. Masjid kembali sepi. Bintang pamit pada Ustadz Danu dan pulang berjalan kaki. Di jalan pulang, bintang-bintang mulai bermunculan di langit, menuntunnya pulang seperti lentera-lentera kecil. Ia tiba di rumah dan mendapati neneknya sudah tertidur. Di meja kecil dari bambu, ada sepiring nasi dengan irisan tahu goreng dingin yang dibungkus daun pisang. Ia duduk, makan pelan-pelan tanpa suara, lalu mencuci piring dan masuk ke bilik tidurnya. Lampu minyak menyala redup. Di luar, jangkrik bersahut-sahutan. Bintang merebahkan diri di tikar, memeluk tas sekolahnya, dan menatap langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia memejamkan mata, dengan senyum kecil, merasa bahwa hari ini cukup indah, walau tanpa hadiah, tanpa pesta, tanpa sanjungan. Karena baginya, bisa membersihkan rumah Allah adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Hujan mengguyur desa Karangjati sejak subuh. Rintiknya rapat, nyaris tanpa jeda, membasahi tanah, atap seng rumah-rumah, dan dedaunan yang sebelumnya mengering karena kemarau panjang. Air mulai mengalir di pinggir-pinggir jalan tanah yang becek, menciptakan aliran kecil seperti sungai-sungai mini di tepi perkampungan. Di dalam rumah kayu di ujung desa, Bintang duduk di tikar dengan selimut tipis melilit tubuhnya. Seragam sekolah tergantung di tali dekat tungku, masih basah karena dicuci semalam. Ia menatap keluar lewat jendela kayu yang terbuka sedikit. Uap dingin masuk menyusup ke sela-sela baju. Di balik suara gemuruh hujan, terdengar batuk neneknya yang makin sering. Batuk yang kering, dalam, dan seakan datang dari dada yang sudah lama lelah. Bintang menoleh, lalu bangkit pelan, mengambil gelas dan menyeduh air hangat. Ia tidak banyak bicara. Sejak kecil ia sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri, dan kini, neneknya, "Nek, minum dulu, ya," ucapnya lirih. Neneknya membuka mata perlahan, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Tangan tuanya gemetar saat mengambil gelas. Bintang membantu menopang punggungnya. Di dahi neneknya terdapat garis-garis halus yang dalam, menunjukkan perjalanan panjang hidup yang pernah dijalaninya. Ia meneguk perlahan, lalu bersandar kembali. "Kamu sekolah, Le?" Hujan deras begini. Suara neneknya lirih, serak. "Iya, Nek." Tapi Bintang nunggu reda dulu. "Ya." Bintang tidak punya jas hujan. Ia hanya punya payung sobek di pinggirnya. Namun ia tahu, tidak pergi sekolah hanya karena hujan bukan pilihan yang tepat. Terlebih hari ini ada ulangan matematika, pelajaran yang cukup sulit baginya. Ia kembali duduk di tikar, membuka buku catatan dan menulis ulang soal-soal latihan. Tangannya kadang berhenti, karena suara hujan terlalu deras, membuat konsentrasinya terpecah. Setelah menunggu hampir 1 jam, hujan mulai mereda. Bintang segera mengenakan seragam yang masih lembab, menenteng tas lusuhnya, dan pamit pada neneknya. Ia berjalan cepat, melewati jalanan licin dan genangan air di banyak titik. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di depan masjid. Tak ada siapapun di sana. Masjid itu sunyi, hanya suara air menetes dari ujung atap yang bocor. Ia melihat sandal-sandal berceceran karena angin semalam. Tanpa ragu, ia mengatur ulang letaknya, mengumpulkan beberapa daun yang terbawa masuk ke dalam teras. Sapu lidi ada di tempat biasa. Meski ia hampir terlambat ke sekolah, tangannya tetap bergerak membersihkan bagian depan masjid. Hanya 5 menit,
tapi cukup untuk membuat halaman terlihat lebih rapi. Setelah itu, ia kembali melangkah cepat ke sekolah. Hari itu berjalan berat. Bintang basah kuyup, dan tubuhnya menggigil saat mengerjakan soal ulangan. Namun ia bertahan, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat sepatu basah membuatnya tak nyaman. Seusai sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia mampir ke warung kecil di dekat masjid, membeli roti isi kacang seharga Rp1.000, uang satu-satunya yang ia miliki hari itu. Lalu ia menuju masjid. Di sana, Ustadz Danu sedang berbincang dengan Pak Yadi, salah satu pengurus masjid. Mereka membahas rencana perbaikan talang air yang bocor. Ketika melihat Bintang datang, Ustadz Danu hanya mengangguk. Sudah biasa baginya melihat anak itu muncul dalam keadaan apapun, bahkan dalam hujan sekalipun. Datang juga kamu meski hujan, ya? Sapa Ustadz Danu. Iya, Pak. Habis sekolah. Mampir sebentar. Nggak lelah. Bintang tersenyum, menggenggam plastik berisi rotinya. Sedikit, tapi saya senang bisa bantu nyapu. Pak Yadi menatap Ustadz Danu, lalu berbisik. Anak ini beda, Ustadz. Ustadz Danu hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia sepakat. Bintang bukan anak biasa. Setelah membantu menyapu air hujan yang menggenang di teras, Bintang duduk di pojok ruang utama masjid. Ia membuka mushaf kecil dan mulai membaca. Suaranya lirih, tapi tajam menyentuh siapapun yang mendengar. Beberapa warga yang lewat di halaman menoleh sebentar, lalu tersenyum. Anak kecil ini mulai dikenal, bukan karena ia mencari perhatian, tapi karena kehadirannya tak pernah absen, seperti bagian dari masjid itu sendiri. Menjelang maghrib, langit kembali gelap, awan menggantung berat. Ustadz Danu duduk mendekat dan mengajak Bintang berbicara. Besok kamu bisa datang pagi? Saya mau sortir kitab-kitab di lemari belakang. Bisa, Pak Ustadz. Insya Allah. Nanti kita belajar ngaji juga bareng. Ya, saya mau lihat kamu sudah sampai di mana. Boleh, Pak. Malam itu, Bintang pulang sedikit lebih lama. Hujan turun kembali saat ia menyusuri jalan pulang. Tak ada keluhan dari mulutnya. Di tangannya hanya payung sobek dan mushaf kecil yang dibungkus kain. Di rumah, neneknya menunggu dengan segelas air jahe hangat. Bintang duduk di dekatnya, menceritakan sedikit tentang ulangan dan kitab-kitab yang akan dibereskan besok. Neneknya hanya mendengarkan, tak banyak komentar, tapi matanya berbinar. Meskipun sakit dan tua, ia tahu cucunya sedang menapaki jalan yang mulia, meski tidak semua orang menyadarinya. Di luar, hujan masih mengguyur tanah, tapi di dalam rumah kayu itu, hangat menyelimuti perlahan. Bintang merebahkan diri di tikar, menutup mata, dan tersenyum. Ia tahu, hari ini tidak mudah. Tapi ia percaya, setiap langkah kecil yang ia lakukan, akan membawanya ke tempat yang lebih baik suatu hari nanti. Mentari pagi menyembul malu-malu dari balik awan tipis, membawa sinar keemasan yang menyinari halaman Masjid Al-Hidayah. Aroma tanah basah masih terasa di udara, mengingatkan pada hujan deras semalam. Bintang tiba lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan baju koko putih yang mulai memudar warnanya, celana panjang lusuh yang dijahit di beberapa bagian, dan peci hitam peninggalan almarhum ayahnya. Di tangannya, ada plastik kresek berisi alat-alat kebersihan. Ia berdiri sejenak di depan masjid, menatap bangunan itu dengan sorot mata penuh cinta dan harap. Bangunan yang sederhana, ket dindingnya sudah mulai mengelupas, dan ubin terasnya beberapa kali pecah. Namun di mata Bintang, masjid itu adalah tempat paling megah di dunia. Tempat ia merasa diterima, dihargai, dan memiliki tujuan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Sapa Bintang sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam, Bintang. Datang pagi betul kamu, jawab Ustadz Danu yang tengah merapikan kitab di rak kayu. Bintang segera meletakkan plastiknya di dekat rak, lalu membantu menyortir buku. Kitab-kitab tua, lembarannya menguning dan beberapa mulai robek di pinggirnya. Ustadz Danu tersenyum ketika melihat cara Bintang memegang buku dengan hati-hati, seolah benda itu adalah sesuatu yang sakral. Kamu suka baca kitab ini? Tanya Ustadz Danu sambil memperhatikan.
Suka, Pak. Meskipun belum semuanya paham. Tapi saya senang lihat huruf-hurufnya. Kayak ada cahaya kalau dibaca lama-lama. Ustadz Danu tertawa kecil. Kalau kamu terus belajar, nanti insya Allah bisa baca dengan lancar. Bahkan bisa ngajarin anak-anak lain. Bintang mengangguk. Kata-kata itu ia simpan di dalam hati. Ia belum tahu bagaimana caranya bisa sampai sejauh itu. Tapi ucapan dari Ustadz Danu selalu menjadi peneguh semangatnya. Selesai menyortir kitab, mereka membersihkan rak dan mengganti lapisan kertas yang melapisi dasar rak. Setelah itu, Bintang mengambil sapu dan mengepel lantai utama masjid. Tangannya cekatan, gerakannya luwes, dan wajahnya tenang. Ia melakukan semua itu bukan karena diminta, melainkan karena ia mencintai tempat itu. Beberapa warga mulai berdatangan untuk sholat duha. Mereka menyapa Bintang dengan anggukan dan senyum. Anak itu mulai dikenal oleh jamaah, bukan hanya karena rajin membantu, tapi juga karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang sopan. Tidak ada yang menyangka bahwa ia seorang anak yatim yang hidup bersama nenek yang sakit-sakitan di rumah kecil di ujung desa. Bintang, nanti sore bantu saya susun logistik pengajian ibu-ibu ya, kata Ustadz Danu setelah semua beres. Siap, Pak Ustadz. Siangnya, setelah pulang dari sekolah, Bintang langsung kembali ke masjid. Ia membawa sebungkus nasi bungkus dari kantin sekolah, yang sebagian besar ia simpan untuk neneknya. Perutnya kosong, tapi ia tidak mengeluh. Yang lebih penting adalah menjaga agar neneknya makan dengan cukup. Sore itu, halaman masjid mulai dipenuhi ibu-ibu yang datang untuk pengajian rutin. Bintang membantu mengatur kursi plastik, menggelar karpet, menata sound system sederhana, dan menyediakan air minum. Ia bergerak dari satu sisi ke sisi lain, sesekali menyeka keringat di wajahnya. Pengajian berlangsung khusyuk. Ustadz Danu menyampaikan tausiah tentang keikhlasan dan amal tersembunyi. Ketika beliau menyinggung tentang seseorang yang diam-diam membersihkan rumah Allah setiap hari tanpa pamrih, beberapa ibu-ibu langsung menoleh ke arah Bintang yang sedang membereskan sandal di luar. Setelah acara selesai, beberapa jamaah mendekatinya. Ada yang memberinya kue. Ada pula yang menepuk bahunya sambil mengucapkan terima kasih. Bintang hanya tersenyum malu, lalu kembali sibuk membereskan karpet dan alat pengeras suara. Malam hari, setelah Isya, Ustadz Danu memanggil Bintang untuk duduk di serambi masjid. Angin malam sejuk menyapu pelan. Suara jangkrik mulai terdengar. Bintang, kamu tahu nggak? Orang yang menjaga masjid itu punya kedudukan mulia di sisi Allah, ujar Ustadz Danu. Saya nggak tahu pasti, Pak, tapi saya percaya kalau Allah suka sama orang yang jaga rumahnya. Betul. Bahkan Rasulullah dulu punya sahabat yang tiap malam membersihkan masjid. Waktu beliau wafat, Rasul kangen dan mencari-cari, lalu diberitahu bahwa sahabat itu telah meninggal. Rasul pun mendoakan di kuburnya. Bintang terdiam. Cerita itu menusuk hatinya. Ia membayangkan betapa besarnya nilai dari hal-hal kecil yang ia lakukan setiap hari. Kamu nggak pernah minta imbalan, Bintang. Tapi Allah tahu. Dan Allah nggak akan tinggal diam. Ucapan itu menutup malam mereka. Bintang pulang dengan hati penuh semangat. Di tengah gelap dan jalan becek, ia tersenyum sepanjang jalan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia merasa sedang menjalani sesuatu yang benar. Di rumah, ia menemukan neneknya sudah tertidur. Bintang membetulkan selimut neneknya, meletakkan nasi bungkus di atas meja kecil, lalu duduk di sudut ruangan. Ia membuka mushaf dan mulai membaca dalam suara pelan. Seakan hujan kemarin telah membersihkan bukan hanya tanah desa Karangjati, tapi juga membuka jalan baru dalam hidup seorang anak yatim bernama Bintang. Mentari pagi kembali menyinari desa Karangjati dengan cahayanya yang lembut, mengusir sisa-sisa embun yang masih melekat di dedaunan dan atap rumah. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan dentingan sendok dari dapur-dapur sederhana warga desa yang mulai menjalani rutinitas harian mereka. Di sudut desa, sebuah rumah berdinding kayu tampak lebih hidup dari biasanya. Dari dalamnya, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang mengalun merdu, dibacakan oleh suara anak muda yang bening dan penuh ketulusan. Bintang duduk bersila di atas tikar usang dengan mushaf terbuka di depannya.
Di sampingnya, ada termos berisi air hangat dan sepotong roti tawar yang ia sisihkan dari bekal kemarin. Neneknya masih tidur. Tubuhnya terlihat kurus dibalut selimut tipis. Bintang memandangi wajah neneknya sejenak, memastikan ia tidur nyenyak sebelum kemudian kembali tenggelam dalam ayat-ayat Al-Quran. Setelah menyelesaikan tilawah, Bintang bangkit dan bersiap-siap berangkat ke masjid. Seperti biasa, ia membawa kantong plastik berisi kain lap, sapu lidi, dan botol semprotan bekas yang kini diisi air wangi buatan sendiri. Ia menuruni jalan kecil yang becek karena gerimis malam tadi, menyapa beberapa tetangga dengan senyum ramah. Mereka membalas sapanya, ada yang dengan lambaian tangan, ada pula yang hanya mengangguk penuh hormat. Sesampainya di Masjid Al-Hidayah, suasana masih sepi. Ustadz Danu belum datang, dan pintu utama masih terkunci. Tapi Bintang punya kunci cadangan. Pemberian dari Ustadz Danu sendiri karena kepercayaannya terhadap anak itu. Dengan hati-hati, Bintang membuka pintu, menyibakkan bau harum dari sajadah yang tergulung rapi. Ia langsung mulai dengan pekerjaannya, menyapu, mengepel, membersihkan jendela, dan merapikan rak sepatu. Ketika Ustadz Danu tiba, beliau menemukan masjid sudah bersih dan siap digunakan. Beliau menggelengkan kepala pelan. Tak henti-hentinya kagum dengan semangat anak muda itu. Assalamualaikum, Bintang. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Rajin sekali. Belum azan subuh sudah selesai semua. Bintang hanya tersenyum. Ia merasa tidak perlu menjelaskan kenapa ia melakukan itu semua. Dalam hatinya, sudah tertanam keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk pengabdian, bukan pencitraan. Setelah sholat subuh berjamaah, Bintang duduk mendengarkan ceramah singkat dari Ustadz Danu. Materinya tentang pentingnya istiqomah dalam kebaikan, sesuatu yang sangat melekat dalam pribadi Bintang sendiri. Warga yang hadir ikut mengangguk. Beberapa dari mereka bahkan mulai memperhatikan Bintang dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa selama ini ada mutiara yang tersembunyi di tengah-tengah desa mereka. Hari itu, Bintang tidak langsung pulang setelah membersihkan masjid. Ia duduk di serambi sambil membaca buku bekas pelajaran agama yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Ustadz Danu menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Bintang, saya sering diam-diam memperhatikan kamu. Kamu anak yang luar biasa." Bintang menunduk. Ia tidak terbiasa dipuji. "Insya Allah, orang-orang seperti kamu yang akan Allah angkat derajatnya. Nanti sore ada kegiatan bersih-bersih gudang masjid. Mau bantu?" "Siap, Pak Ustadz." Sore harinya, Bintang kembali ke masjid. Kali ini ia membawa peralatan tambahan, sarung tangan bekas pemberian salah satu tetangga dan masker yang ia buat sendiri dari potongan kain. Gudang masjid memang sudah lama tidak dibersihkan. Banyak barang lama, buku-buku rusak, kabel yang tidak terpakai, dan kardus-kardus kosong. Bersama beberapa remaja lain yang datang membantu, Bintang bekerja tanpa lelah. Ia tidak banyak bicara, lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Ustadz Danu memperhatikan bagaimana Bintang bukan hanya rajin, tetapi juga rapi dan penuh inisiatif. Ia memisahkan barang yang masih bisa dipakai, membungkus kabel bekas, dan bahkan menyapu sudut-sudut sempit yang sering terabaikan. Ketika pekerjaan selesai, Ustadz Danu mengumpulkan para remaja di teras masjid. Ia memberikan sedikit tausiah tentang makna gotong royong dan keberkahan dalam membersihkan rumah Allah. Di akhir acara, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, namun secara khusus menyebut nama Bintang. "Bintang, kamu tidak hanya bekerja dengan tanganmu, tapi juga dengan hatimu. Terima kasih sudah menjadi teladan." Anak-anak lain bertepuk tangan. Bintang hanya tersenyum malu. Wajahnya sedikit memerah. Ia tidak menyangka akan disebut secara khusus. Malam itu, setelah Isya, Ustadz Danu mengajak Bintang berbincang lebih dalam di dalam ruang imam. Di sana, mereka membahas banyak hal, tentang cita-cita Bintang, tentang kenangan masa kecilnya bersama almarhum ayah, dan tentang harapannya untuk masa depan. "Kalau besar nanti, kamu ingin jadi apa?" tanya Ustadz Danu. "Saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Entah itu guru, ustadz, atau apa saja.
Yang penting bisa bantu orang lain dan jaga masjid. Ucapan itu menggetarkan hati Ustadz Danu. Jarang ia mendengar anak seusia Bintang memiliki cita-cita seikhlas itu. Bintang, lanjutnya, saya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan hari ini mungkin terlihat kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Dan saya percaya, suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Bintang tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Ustadz Danu, lalu mengangguk pelan. Di hatinya, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Harapan yang tidak ia tahu dari mana datangnya, tapi terasa nyata dan hangat. Di luar, malam mulai larut. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah dan ketenangan. Desa Karangjati terlelap dalam diam, sementara di Masjid Al-Hidayah, seorang anak yatim bernama Bintang telah menanam benih-benih harapan dan keikhlasan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang menaungi banyak orang. Pagi itu, udara di Karangjati terasa lebih segar dari biasanya. Langit bersih tanpa awan, dan cahaya matahari menerobos celah-celah dedaunan pohon rambutan yang rindang di samping rumah kayu milik nenek Bintang. Ia baru saja selesai membersihkan halaman depan rumah, menyapu daun-daun kering yang gugur semalam. Tangannya yang kecil menggenggam sapu lidi dengan cekatan, sementara wajahnya berseri-seri meski peluh mulai membasahi pelipis. Setelah menyimpan sapu, Bintang masuk ke dapur dan menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas plastik. Ia menyiapkan teh manis untuk neneknya yang masih tidur di kamar. Dengan langkah ringan, ia membawa teh tersebut ke samping tempat tidur dan meletakkannya di atas meja kecil. Ia duduk sejenak di lantai, mengamati wajah keriput neneknya dengan pandangan penuh kasih. "Nek, udah pagi. Bintang udah bikinin teh hangat," bisiknya lembut. Nenek bergeming sejenak sebelum akhirnya membuka matanya perlahan. Senyum tipis mengembang di wajahnya saat melihat Bintang. "Terima kasih, Nak. Kamu selalu perhatian," kata nenek dengan suara parau. Bintang membantu nenek bangun dan menyandarkannya di bantal, lalu menyuapkan sedikit roti tawar yang ia beli kemarin sore. Setelah memastikan nenek cukup nyaman, ia berpamitan untuk berangkat ke masjid. Di sepanjang perjalanan ke masjid, Bintang melewati rumah-rumah warga yang sebagian besar masih tertutup rapat. Ia mengucap salam kepada siapapun yang ia temui, meski hanya dijawab oleh anggukan atau senyum singkat. Ia tidak pernah keberatan, sebab menyapa adalah kebiasaan yang ia pelajari dari almarhum ayahnya. Setibanya di masjid, Bintang segera membuka pintu dan mulai membersihkan ruangan. Ia mengepel lantai, mengelap jendela, dan menyusun sajadah dengan rapi. Ketika pekerjaan itu selesai, ia duduk di serambi masjid, membuka mushaf dan mulai tilawah. Ustadz Danu datang sekitar pukul 6 pagi. Beliau menyapa Bintang dan memuji kebersihan masjid yang selalu terjaga. "Masya Allah, masjid kita selalu bersih seperti ini berkat kamu, Bintang." "Itu semua karena Allah, Pak Ustadz." Bintang cuma bantu sedikit, jawabnya rendah hati. Ustadz Danu tersenyum dan menepuk bahu Bintang dengan hangat. Mereka lalu berbincang tentang rencana kegiatan masjid minggu depan, termasuk program mengaji untuk anak-anak dan kerja bakti membersihkan area sekitar masjid. Hari-hari berikutnya, Bintang semakin sering diundang untuk membantu di berbagai kegiatan. Ia menjadi semacam panutan di kalangan anak-anak muda desa. Bahkan beberapa orang tua mulai menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti jejak Bintang, belajar menjadi lebih rajin dan peduli pada lingkungan sekitar. Suatu sore, selepas maghrib, Bintang dipanggil ke rumah Pak Hasan, seorang warga yang cukup terpandang di desa. Di sana telah berkumpul beberapa tokoh masyarakat termasuk Pak RT dan Ustadz Danu. Mereka duduk bersila di ruang tamu sederhana namun rapi. "Bintang," kata Pak Hasan membuka pembicaraan, "kami ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menjaga masjid dan juga menjadi teladan bagi anak-anak desa." Bintang menunduk malu. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. "Kami sepakat untuk memberikan apresiasi kecil kepada kamu. Mulai bulan ini, kamu akan menerima bantuan sembako rutin dari warga. Dan mulai minggu depan, kamu juga akan diberi bimbingan khusus dari Ustadz Danu agar bisa mendalami ilmu agama lebih dalam." Bintang menatap wajah-wajah tulus di depannya dengan mata berkaca-kaca.
Ia tidak menyangka bahwa apa yang selama ini ia lakukan diam-diam telah diperhatikan dan dihargai. Setelah pertemuan itu, hubungan antara Bintang dan warga desa semakin erat. Ia mulai diundang untuk mengisi kegiatan tadarus anak-anak setiap malam Jumat, dan membantu para lansia yang kesulitan membaca huruf hijaiyah. Ia tidak pernah merasa lelah, sebab semua yang ia lakukan lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab. Suatu malam, ketika ia sedang membantu seorang kakek membaca surat Al-Fatihah, Ustadz Danu mendekatinya dan berkata pelan, "Bintang, ada sesuatu yang sedang kami siapkan untukmu. Tapi sabar dulu ya, waktunya belum tiba." Bintang hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tak pernah menuntut imbalan. Apapun yang datang padanya, ia anggap sebagai berkah dan bentuk kasih sayang dari Allah. Hari-hari berlalu dengan damai. Desa Karangjati semakin hidup dengan kegiatan masjid yang rutin dan semangat gotong royong yang tumbuh kembali. Dan di tengah semua itu, seorang anak yatim bernama Bintang menjadi cahaya kecil yang menyinari sekelilingnya. Tanpa pamrih, tanpa banyak bicara, hanya dengan keteladanan dan cinta yang tulus kepada Tuhannya dan sesama manusia. Pagi di Karangjati kembali menyambut Bintang dengan udara sejuk dan suara kokok ayam yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, pagi itu hatinya terasa lebih lapang. Setelah membantu nenek menyiapkan sarapan dan memastikan semua kebutuhan di rumah terpenuhi, Bintang segera mengenakan baju koko putih dan sarungnya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tidak lupa membawa sapu dan alat pel yang sudah menjadi teman setianya selama beberapa bulan terakhir. Setibanya di masjid, Bintang langsung membuka semua jendela agar sirkulasi udara lancar. Lantai masjid masih lembab sisa hujan semalam, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi karpet masjid yang bersih. Ia menyapu dengan tekun, lalu mengepel setiap sudut ruang utama dengan penuh perhatian. Setelah itu, ia menggulung sajadah satu persatu, mengecek kondisi mushaf di rak, dan memastikan tidak ada debu yang menempel. Beberapa anak kecil mulai berdatangan. Mereka duduk di tangga masjid, mengobrol sambil menunggu waktu belajar mengaji. Sejak Ustadz Danu memberikan kepercayaan kepada Bintang untuk membantu kegiatan tadarus, suasana masjid menjadi lebih hidup. Anak-anak yang tadinya hanya datang saat salat Jumat, kini rutin hadir setiap malam Jumat untuk mengaji dan bermain sambil belajar. "Kak Bintang, nanti ngajinya surat apa?" tanya Dimas, bocah usia 7 tahun yang paling cerewet di antara mereka. "Kita ulang dulu surat An-Naba." "Ya, kemarin kalian masih banyak yang lupa ayat pertamanya," jawab Bintang sambil tersenyum. Tawa riang anak-anak menyambut jawabannya. Bintang merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari kebangkitan semangat mengaji di Karangjati. Ia sadar bahwa ilmunya belum seberapa, tapi kepercayaan yang diberikan oleh Ustadz Danu dan warga membuatnya lebih giat belajar agar tidak mengecewakan mereka. Menjelang siang, Ustadz Danu datang membawa 2 bungkus makanan. Ia menyodorkan 1 bungkus kepada Bintang. "Ini buatmu. Makan dulu. Kamu pasti belum sarapan yang layak, kan?" "Terima kasih, Pak Ustadz. Saya tadi makan roti sama teh, tapi belum makan nasi," jawabnya jujur. Mereka duduk di serambi masjid, menikmati nasi bungkus sederhana sambil berbincang ringan. Ustadz Danu menanyakan kabar nenek Bintang dan memberikan beberapa saran agar nenek lebih rutin diperiksa ke puskesmas. Bintang hanya mengangguk, menyimpan setiap saran dalam hati. Sore harinya, Bintang berjalan kaki menuju warung kecil milik Buminah. Ia membeli sabun mandi dan sedikit beras dengan uang pemberian Pak RT minggu lalu. Di perjalanan pulang, ia bertemu Pak Anwar, seorang lelaki tua yang tinggal di ujung kampung dan jarang keluar rumah. "Assalamualaikum, Pak Anwar. Mau ke masjid?" sapa Bintang ramah. "Waalaikumsalam, Bintang. Iya, ini pengen salat maghrib berjamaah. Kaki saya agak nyeri, tapi nggak papalah pelan-pelan," jawab Pak Anwar dengan suara berat. Bintang segera menawari bantuan. Ia memapah Pak Anwar hingga ke masjid, kemudian mencarikan kursi untuk salat. Setelah salat selesai, Bintang mengantarkan beliau pulang. Gestur kecil seperti itu menjadi kebiasaannya. Bagi Bintang, membantu orang lain adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Malam itu, selepas Isya,
Masjid Karangjati kembali dipenuhi anak-anak dan beberapa remaja yang mulai rutin ikut tadarus. Bintang membuka pertemuan dengan membaca doa, kemudian membimbing mereka membaca surat-surat pendek. Ia menirukan cara Ustadz Danu mengajar, lembut tapi tegas, sabar tapi penuh semangat. Setelah kegiatan selesai, Ustadz Danu menghampiri Bintang yang sedang membereskan mushaf dan sajadah. "Besok pagi ikut saya ke rumah Pak Lurah. Ya, kita mau bahas kegiatan Ramadan nanti. Kamu perlu tahu juga karena akan banyak bantuannya dibutuhkan." Bintang mengangguk cepat, agak gugup. Belum pernah sebelumnya ia diajak dalam pertemuan resmi seperti itu. Tapi ia merasa bangga dan berjanji akan bersikap sebaik mungkin. Keesokan paginya, Bintang mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Sarung biru dengan motif kotak, kemeja putih, dan peci hitam yang sudah lusuh di pinggirnya. Ia datang lebih awal ke masjid dan menunggu Ustadz Danu dengan hati berdebar. Setelah tiba, mereka berjalan bersama menuju rumah Pak Lurah. Di sana sudah berkumpul beberapa tokoh desa dan anggota panitia Ramadan. Suasana rapat cukup formal, tapi Bintang berusaha menyimak dengan serius. Ia mencatat beberapa poin penting yang disampaikan, terutama tentang jadwal buka puasa bersama, lomba adzan untuk anak-anak, dan kegiatan santunan yatim piatu. Pak Lurah beberapa kali melirik Bintang dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah rapat selesai, beliau menghampiri dan berbicara langsung kepadanya. "Bintang, kamu ini yang sering bantu di masjid ya?" "Iya, Pak Lurah. Saya cuma bantu bersih-bersih dan ngajarin ngaji anak-anak." "Teruskan ya, Nak. Desa ini butuh anak-anak muda seperti kamu." Bintang mengangguk malu. Ucapan itu terasa lebih berharga daripada apapun. Ia pulang ke rumah dengan hati yang penuh semangat. Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai kegiatan menyambut Ramadan. Bintang membantu menyiapkan spanduk, membungkus paket takjil, dan mempersiapkan materi lomba untuk anak-anak. Ia bahkan menyumbangkan beberapa koleksi buku kecilnya untuk dijadikan hadiah lomba tadarus. Pada malam Jumat, ketika anak-anak berkumpul lebih banyak dari biasanya, Ustadz Danu mengumumkan bahwa Bintang akan menjadi koordinator kegiatan anak-anak selama Ramadan. Semua anak bersorak senang. Mereka memang menyukai cara Bintang mengajar, karena ia selalu menyelipkan cerita dan permainan kecil yang menyenangkan. Di balik semua kegiatan itu, diam-diam Ustadz Danu dan beberapa warga mulai menyusun rencana besar. Mereka merasa bahwa Bintang layak mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi mereka merahasiakannya terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Bintang sendiri tidak pernah mencurigai apapun. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh syukur, berusaha semaksimal mungkin untuk memberi manfaat bagi lingkungannya. Dan di setiap malam sebelum tidur, ia selalu membaca doa pelan-pelan, meminta agar Allah menjaga neneknya, memberkahi warga Karangjati, dan membimbing langkahnya agar tetap berada di jalan yang diridhainya. Pagi itu, Karangjati terasa berbeda. Aroma semangat Ramadan sudah mulai menguar di udara, tercampur dengan bau roti goreng yang digoreng oleh Bu Darmi di ujung gang dan suara lantunan muratal dari toa masjid. Bintang bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum ayam jantan pertama di kampung itu berkokok. Ia tahu hari itu akan menjadi hari yang panjang. Setelah mencium tangan neneknya dan menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman dan menimba air, Bintang melangkah ke masjid lebih cepat dari biasanya. Ia membawa beberapa alat tulis, lembaran kertas yang digulung, dan sebuah papan tulis kecil yang ia pinjam dari sekolah. Hari itu adalah awal dari kelas Ramadan anak-anak Karangjati, dan ia sudah menyiapkan beberapa permainan edukatif untuk membuat sesi mengaji lebih menyenangkan. Anak-anak mulai berdatangan dalam balutan baju muslim warna-warni. Mereka tertawa dan berlarian di halaman masjid, sebelum akhirnya duduk rapi begitu melihat Bintang berdiri di depan mimbar sambil tersenyum. Sesi dimulai dengan membaca doa bersama, lalu disambung dengan kuis hafalan surat pendek. Bintang menyisipkan candaan-candaan ringan yang membuat anak-anak lebih rileks. Tak jarang, ia pura-pura salah menyebut surat agar anak-anak berteriak membetulkannya. Menjelang siang, Bintang membantu panitia membungkus takjil. Ia duduk di bawah pohon mangga bersama para ibu, melipat plastik dan menata nasi kotak.
Para ibu sesekali menggoda Bintang agar segera menikah karena dianggap terlalu rajin dan bertanggung jawab. Bintang hanya tersenyum malu, tak pernah terbiasa menjadi pusat perhatian seperti itu. Sore harinya, setelah salat asar, ia diminta Ustadz Danu mengantarkan beberapa bingkisan ke rumah-rumah anak yatim lain di kampung sebelah. Meski jaraknya cukup jauh dan ia harus berjalan kaki, Bintang menerima tugas itu dengan senang hati. Ia menggendong 2 tas besar berisi paket sembako dan takjil, menyusuri jalan setapak sambil sesekali menyapa orang-orang yang ditemuinya. Di salah satu rumah yang ia kunjungi, ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Salma, usia 8 tahun, yang baru saja kehilangan ibunya. Salma duduk termenung di tangga rumah panggung mereka. Melihat itu, Bintang duduk di sebelahnya dan mengajak mengobrol. Ia tidak berbicara tentang kesedihan, melainkan bertanya tentang cita-cita, tentang pelajaran favorit di sekolah, dan tentang masakan favorit ibunya. Perlahan wajah Salma mulai mengembang, dan saat Bintang pamit, ia tersenyum tipis dan melambaikan tangan. Malamnya, ketika Bintang kembali ke masjid untuk tadarus, ia disambut dengan kejutan kecil. Anak-anak memberinya secari kertas penuh coretan tangan, surat kecil yang berisi ucapan terima kasih dan gambar masjid dengan tulisan, "Terima kasih Kak Bintang, kamu guru terbaik kami." Bintang tak bisa menyembunyikan senyumnya. Surat sederhana itu baginya lebih berharga dari hadiah apapun. Ia melipatnya hati-hati dan menyimpannya di dalam mushaf. Beberapa hari kemudian, saat kegiatan Ramadan makin padat, Ustadz Danu kembali memanggil Bintang untuk ikut rapat kecil bersama Pak Lurah dan panitia masjid. Kali ini, topik utamanya adalah program besar yang akan dilaksanakan menjelang akhir Ramadan, santunan akbar dan lomba keislaman antar RT. Namun di sela rapat, Ustadz Danu menyisipkan satu pengumuman yang membuat Bintang nyaris tidak percaya. "Kami, saya, Pak Lurah, dan beberapa warga yang peduli, sudah berdiskusi cukup lama. Kami ingin memberangkatkan satu anak yatim dari Karangjati untuk umrah tahun ini. Dan kami sepakat, yang paling layak adalah kamu, Bintang." Bintang tercekat. Ia memandang wajah-wajah di sekitarnya yang menatap penuh haru dan kebanggaan. Lidahnya keluh. Hanya air mata yang akhirnya berbicara lebih dulu, mengalir tanpa bisa ia tahan. "Tapi, saya ini cuma anak kampung. Saya nggak tahu apa-apa soal perjalanan jauh begitu," ucapnya pelan. "Justru karena kamu anak kampung yang selalu memberi manfaat tanpa pamrih, kamu layak mendapat pengalaman spiritual ini," kata Pak Lurah mantap. Seluruh ruangan menjadi hening, lalu disusul tepuk tangan dari para anggota rapat. Bintang masih belum bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menggenggam ujung sarungnya, dan dalam hatinya, ia mengucap syukur tiada henti. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah ringan, meski pikirannya berat oleh rasa haru dan tanggung jawab besar. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk neneknya yang tengah duduk mengaji di teras. Nenek terkejut, lalu mendengar cerita cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Nak, Nenek nggak bisa ikut ke Tanah Suci, tapi doamu nanti, sampaikan untuk kita berdua, ya?" "Pasti, Nek. Doa Bintang juga buat semua orang Karangjati yang sudah baik banget sama kita." Bulan Ramadan pun berjalan semakin bermakna. Bintang tetap menjalani aktivitas seperti biasa, membersihkan masjid, mengajar anak-anak, membungkus takjil, membantu warga. Tapi kini, ada cahaya baru dalam langkahnya. Seberkas harapan yang bersinar dari Tanah Suci yang sudah lama hanya bisa ia lihat dari televisi. Dan di setiap malam, ketika ia menengadah menatap langit, Bintang berbisik pelan, "Ya Allah, jadikan aku tetap rendah hati meski kau angkat langkahku ke tempat suci MU. Jadikan aku tetap ringan tangan, meski kau beri kemuliaan yang besar." Ramadan itu, Karangjati tak hanya dipenuhi semangat ibadah, tapi juga harapan yang tumbuh dari ketulusan seorang anak yatim yang diam-diam mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan hati akan kembali sebagai berkah yang tak terduga. Pagi di Karangjati kembali disambut dengan semangat yang tak pernah padam. Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir, dan suasana kampung semakin dipenuhi dengan denyut ibadah yang kian terasa dalam. Bintang, seperti biasa, adalah sosok pertama yang datang ke masjid sebelum subuh. Langkahnya tenang,
membawa ember air dan kain pel, siap membersihkan lantai masjid dari debu malam. Angin dini hari bertiup pelan, membawa aroma wangi dari bunga kenanga yang ditanam Bu Sumarni di samping masjid. Bintang membuka pintu masjid perlahan, seolah tak ingin membangunkan makhluk lain yang masih terlelap. Begitu masuk, ia segera mengisi tempat wudhu, mengepel lantai, dan menyusun kembali sajadah yang semalam terlipat seadanya. Ia melakukannya tanpa keluhan, tak satu pun bagian terlewatkan. Seusai subuh, masjid perlahan dipenuhi jamaah. Beberapa orang tua menyapanya dengan senyuman hangat. Ada Pak Wardi, penjaga warung kelontong yang selalu memberikan teh hangat untuk Bintang setiap pagi. Ada pula Bu Mujim, yang pernah membawakan pecel dalam bungkus daun jati saat tahu Bintang belum sempat sarapan. "Bintang, anak baik, kamu ini kayak udah jadi darahnya masjid ini," celetuk Pak Wardi sambil menyeruput tehnya. Bintang hanya tersenyum dan menunduk sopan. Ia tidak pernah mengharapkan pujian. Ia hanya merasa ini caranya menunjukkan cinta pada rumah Allah dan kampung tempat ia tumbuh. Pagi itu, setelah semua pekerjaan selesai, Bintang tidak langsung pulang. Ia duduk bersila di sudut serambi masjid sambil membuka Al-Quran. Tadinya hanya ingin tilawah beberapa halaman, tapi akhirnya ia terlarut membaca 1 juz penuh. Di sela bacaannya, ia terhenti pada surat Al-Baqarah ayat 286, ayat tentang beban yang tidak akan melebihi kemampuan hamba. Ia termenung cukup lama. Kata-kata itu menguatkannya, terlebih saat mengingat betapa hidupnya tak pernah mudah sejak kedua orang tuanya tiada. Siang harinya, Bintang mendampingi Ustadz Danu mengunjungi rumah-rumah warga. Kali ini bukan untuk membagikan takjil, tapi untuk mendata lansia dan warga yang berhak mendapatkan zakat. Ia mencatat dengan teliti setiap nama dan kebutuhan mereka, bertanya dengan sopan, dan mencatat semua tanpa keluhan. Ustadz Danu tak henti-hentinya menatapnya dengan penuh kekaguman yang dalam diam. "Kamu ini anak muda yang langka, Bintang. Gak banyak yang seusiamu mau repot mengurus orang lain seperti ini," ujar Ustadz Danu di tengah perjalanan pulang. Bintang cuma ikut apa yang diajarkan bapak dan ibu dulu. "Ustadz, selagi bisa bantu orang, kenapa harus menunggu?" jawab Bintang sederhana. Sore menjelang maghrib, masjid penuh dengan kesibukan. Panitia santunan Ramadan mulai menyiapkan segala sesuatu untuk acara 3 hari lagi. Bintang ikut mengangkat kursi dari madrasah, menyusun meja, dan memeriksa pengeras suara. Ia juga melatih anak-anak untuk lomba adzan dan hafalan surat pendek. Semangat mereka begitu tinggi, dan itu menular pada Bintang. Namun malam itu, setelah tarawih, suasana menjadi lebih sakral. Jamaah tidak langsung bubar. Ustadz Danu naik ke mimbar dan menyampaikan kabar gembira tentang pengumpulan dana umrah yang telah mencapai target. Lalu, disusul dengan pengumuman siapa yang akan diberangkatkan pertama kali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan pertimbangan dan kesepakatan bersama, serta melihat dedikasi luar biasa yang diberikan selama ini, kita semua sepakat, anak yang akan kita berangkatkan ke Tanah Suci pertama kali adalah Bintang. Bintang yang duduk di saf depan tersentak. Matanya membesar. Warga serentak menoleh padanya dengan senyum bangga dan tepuk tangan meriah. Beberapa ibu bahkan mulai menangis haru. "Kami tahu dia tidak meminta, tapi kebaikannya terus terang tak bisa kami abaikan," lanjut Ustadz Danu. Bintang berdiri perlahan. Suaranya tercekat. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar untuk saya." "Justru karena kamu tidak merasa besar, makanya kamu pantas menerimanya," ucap Ustadz Danu sambil turun dari mimbar dan memeluk Bintang. Malam itu, Bintang berjalan pulang seperti melayang. Setiap langkahnya terasa ringan. Sesampainya di rumah, ia memeluk neneknya erat-erat. Tak ada kata-kata panjang. Hanya air mata syukur yang mengalir deras dari 2 generasi yang selama ini hanya bisa bermimpi. Esoknya, kampung Karangjati seolah punya cahaya baru. Semua orang membicarakan keberangkatan Bintang yang rencananya akan berlangsung 2 bulan setelah Ramadan. Para tetangga mulai menyumbang. Ada yang memberi koper, ada yang menawarkan jasanya untuk mengurus dokumen, bahkan ada yang menjahitkan baju ihram khusus untuknya. Namun Bintang tidak berubah. Ia tetap ke masjid setiap pagi,
tetap membersihkan lantainya, tetap mengajar anak-anak. Ia menolak disebut istimewa. Baginya, keberangkatan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Di suatu sore, Ustadz Danu memanggilnya ke ruang kecil di belakang masjid. "Saya ingin kamu menulis doa-doa yang ingin kamu panjatkan nanti di tanah suci, Bintang. Biar kamu nggak lupa. Dan kalau bisa, titip satu doa juga untuk Karangjati." Bintang tersenyum. Ia mengangguk. Malam itu, ia menulis panjang. Bukan hanya satu doa, tapi puluhan. Untuk neneknya, untuk teman-temannya, untuk anak-anak didiknya, untuk warga miskin di kampung sebelah, dan tentu, untuk masjid yang selama ini menjadi rumah keduanya. Dan di akhir kertas itu, ia menulis, "Ya Allah, jadikan aku tetap menjadi bintang kecil di bumi MU, yang sinarnya mungkin tak terlihat, tapi cukup untuk menerangi sekitarnya dalam diam." Ramadan terus berjalan, tapi semangat di Karangjati tidak menurun. Karena mereka tahu, ketika satu kebaikan dilestarikan, maka cahaya itu akan memancar kemana-mana, termasuk ke tanah suci, melalui langkah kaki seorang anak yatim yang tulus menjaga rumahnya. Ramadan telah berakhir, tetapi semangat yang tertanam dalam hati warga Karangjati tetap menyala, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kabar tentang keberangkatan Bintang ke tanah suci menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga pojok masjid, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan hangatnya harapan. Kampung yang dulunya tenang dan sederhana itu kini dipenuhi dengan gerak-gerik penuh cinta, seolah semuanya ingin ikut mendampingi Bintang dalam perjalanannya, meski hanya dalam doa. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Langit Karangjati cerah. Mentari bersinar hangat seolah memberkati langkah kaki yang akan segera menjejak tanah para nabi. Sejak subuh, warga sudah berkumpul di halaman masjid, membawa bingkisan kecil, doa tulus, dan senyuman yang tak bisa disembunyikan. Bintang datang mengenakan gamis putih bersih dan kopiah yang dijahitkan khusus oleh Bu Mujim. Matanya berbinar, tapi tetap tampak tenang. Ia mencium tangan Ustadz Danu dan memeluk neneknya erat-erat, mencium pipi tuanya dengan penuh cinta. Sebelum mobil travel datang menjemput, Ustadz Danu memimpin doa bersama. Suara takbir, tahmid, dan tahlil menggema memenuhi halaman masjid. Tak sedikit yang menitikan air mata. Bukan karena perpisahan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Bintang ditemani oleh perwakilan yayasan yang telah bekerja sama dengan warga Karangjati dalam program umrah ini. Meskipun pertama kali keluar dari kampung halamannya, Bintang tidak tampak gugup. Ia justru memperhatikan sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tulus. Baginya, ini bukan tentang pesawat atau perjalanan mewah, tetapi tentang menapaki sejarah agung dan mempersembahkan segala rasa syukurnya di depan Ka'bah. Di Madinah, Bintang pertama kali menginjakan kaki di Masjid Nabawi. Langit senja menggantung di atas kubah hijau, seolah memberi pelukan pada setiap peziarah yang datang dengan hati terbuka. Ia menangis pelan ketika pertama kali masuk Raudah, tempat yang diyakini sebagai taman surga. Dalam sujudnya, ia menyebut nama demi nama yang tertulis dalam doa-doa panjang yang ia bawa dari Karangjati. Kemudian, tibalah ia di Makkah. Melihat Ka'bah untuk pertama kali membuatnya terdiam lama. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang mengalir deras. Ia tak peduli siapa yang melihatnya, tak ingin berpura-pura tabah. Di hadapan rumah Allah, semua lapisan dirinya runtuh. Tersisa hanya seorang anak yatim yang ingin berserah sepenuhnya. Ia tawaf dengan langkah perlahan, melantunkan doa-doa yang telah ia siapkan. Untuk neneknya, yang telah merawatnya sejak kecil. Untuk warga Karangjati, yang telah mencintainya lebih dari sekadar tetangga. Untuk sahabat-sahabatnya di panti, yang mungkin belum seberuntung dirinya. Dan untuk orang tuanya, yang ia yakini sedang tersenyum dari surga melihat anak mereka berdiri di tengah rumah Allah. Hari-hari selama di Tanah Suci ia isi dengan ibadah tanpa lelah. Di sela waktu, ia menuliskan catatan harian kecil, bukan untuk pamer, melainkan untuk mengabadikan rasa. Ia menulis tentang harumnya udara Makkah, kelembutan orang-orang yang ia temui, dan betapa dekatnya ia merasa dengan Sang Pencipta.
Ia juga mencatat kisah-kisah jemaah lain yang menginspirasi, menjadikannya bahan renungan untuk kehidupan nanti sepulang dari sana. Ketika waktu pulang tiba, perasaannya campur aduk. Ada haru, ada syukur, tapi juga rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia tahu, umrah bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari perubahan besar dalam dirinya. Ia harus pulang membawa cahaya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah menyemai harapan dalam hidupnya. Sesampainya di Karangjati, suasana lebih meriah daripada saat ia berangkat. Warga menyambutnya dengan lagu-lagu selawat dan tabuhan rebana. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa bunga dan bendera kecil bertuliskan, "Selamat datang, Bintang." Di pelataran masjid, neneknya menunggu dengan mata yang sembab tapi penuh senyum. Mereka berpelukan lama, seolah semua kata-kata tak cukup untuk mewakili rasa. Dalam acara syukuran sederhana malam harinya, Bintang diminta berbagi cerita. Ia berdiri di depan mimbar, masih mengenakan pakaian ihram yang kini dilipat rapi. Ia menghela napas sejenak, lalu memandang ke arah wajah-wajah penuh harap di hadapannya. "Saya tidak lebih baik dari kalian semua," katanya perlahan. "Saya hanya membawa cinta kalian semua ke tanah suci. Dan kini, saya kembali, membawa cinta itu kembali ke sini, agar bisa tumbuh bersama." Warga terdiam, kemudian serempak bertepuk tangan. Suara isak tangis terdengar di beberapa sudut. Tak lama, Ustadz Danu maju dan memeluk Bintang. "Kamu bukan hanya bintang di langit. Kamu adalah cahaya bagi bumi kecil kita ini." Sejak saat itu, Bintang menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dalam. Ia mulai mengajar ngaji di masjid setiap malam, membuka kelas kecil untuk anak-anak panti, dan rutin membantu program sosial di kampung. Ia tidak pernah memamerkan kisah perjalanannya, tapi setiap orang yang berbicara dengannya akan merasakan bahwa cahaya Makkah dan Madinah masih tinggal di dalam dirinya. Neneknya, yang kini semakin renta, selalu tersenyum setiap kali melihat Bintang menggendong anak kecil di halaman masjid atau menolong lansia menyeberang jalan. "Kamu anak baik, Bintang. Hidupmu berkah," bisiknya suatu malam. Dan di kamar kecilnya, di atas meja kayu tua, tergantung foto Ka'bah yang ia cetak sendiri. Di bawahnya, tertulis tangan Bintang dengan huruf kecil namun tegas. "Jangan berhenti bermimpi. Karena saat kamu bermimpi untuk memberi, langit pun akan turun membantu." Karangjati tak pernah sama lagi. Tapi bukan karena kepergian atau kepulangan Bintang, melainkan karena semangat yang ia bawa pulang telah menyebar ke setiap hati. Anak-anak mulai berani bermimpi lebih tinggi. Warga mulai saling membantu lebih dalam. Dan semua itu berawal dari satu langkah kaki seorang anak yatim yang memilih untuk tidak menyerah pada hidup.